Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan sebuah video mengenai materi manajemen keuangan. Sebelum kita bahas, yuk kenalan dengan kelompok kami. Halo, nama saya Alvina Tungsani Oktavianti dengan nomor induk mahasiswa 19 10 20 40 110. Halo, perkenalkan nama saya Yunida Berliana Alimasyito Alfalak dengan NIM 19102040111. Hai, nama saya Nala Trufaida, NIM 19102040112. Nama saya Maratus Solihah Imtiani, NIM 191020401114. Nama saya Elvina Firdaus, NIM 191020401116. Poin-poin apa saja yang akan kita bahas? 1. Peran manajemen keuangan. 2. Fungsi manajemen keuangan. 3. Lingkup manajemen keuangan. Dan keempat, tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan hal yang penting dalam manajemen keuangan, karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan operasional bisnis atau perusahaan. Semua kredit berkaitan dengan perencanaan keuangan demi tercapainya kesuksesan bisnis. Dan yang kedua adalah menjaga atau melindungi dana. Kita harus bisa menentukan bidang mana saja yang perlu kita danai. Jangan sampai ada satu proyek yang kelebihan dana, karena hal tersebut akan berpengaruh pada proyek yang lain. Kemudian, yang ketiga adalah alokasi dana. Alokasi dana harus tepat, guna menurunkan biaya dan meningkatkan estimasi modal. Dan yang keempat adalah peluang investasi. Kita harus pandai mengelola keuangan karena hal tersebut dapat membuka peluang investasi. Beberapa contoh investasi yang dapat kita lakukan adalah investasi tanah, investasi saham, investasi properti, emas, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah keputusan keuangan. Keputusan keuangan sangat berpengaruh pada seluruh kegiatan operasional bisnis. Maka dari itu, perlu pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi-fungsi manajemen keuangan. Disebutkan bahwa fungsi manajemen keuangan ada 5, yakni yang pertama, planning, yang kedua, budgeting, yang ketiga, controlling, yang keempat, auditing, dan yang terakhir, reporting. Dari kelima fungsi tersebut, apa sih maksudnya? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa saja sih maksud dari kelima fungsi tersebut. Yang pertama, planning. Planning adalah perencanaan. Merencanakan keuangan dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Perencanaan ini meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, dan merencanakan arus kas. Di mana merencanakan arus kas ini harus benar-benar diperhatikan. Apabila tidak, akan mengakibatkan pembengkakan kerugian dalam suatu perusahaan. Yang kedua, budgeting. Budgeting adalah kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilaksanakan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga, controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan perusahaan yang sedang berjalan. Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan.
Yang keempat, auditing. Auditing adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini apabila mengikuti kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Yang kelima yaitu reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan perusahaan. Laporan ini harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di kalangan semua perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan dalam suatu perusahaan. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Sebelum kita bahas satu persatu apa saja ruang lingkup manajemen keuangan, mari kita ulas kembali sedikit pengertian dari manajemen keuangan. Bahwa pada dasarnya, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan yang di dalamnya melibatkan perencanaan dana, penganggaran dana, pengendalian, pemeriksaan, pengelolaan, pencarian, dan juga penyimpanan dana dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Maka dari itu, manajemen keuangan memiliki 3 ruang lingkup yang sangat penting untuk kemajuan suatu perusahaan. Lantas apa saja? Yang pertama adalah keputusan investasi atau investment decision. Investasi itu dapat diartikan sebagai penanaman modal pada suatu perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan keputusan investasi itu adalah keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal di jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Misal seperti contoh, perusahaan yang sudah besar atau yang sudah berkembang itu ingin memperluas usahanya, memperluas jangkauan pasarnya, maka dapat dilakukan dengan cara investasi. Bisa dengan memilih investasi dalam bentuk aktiva real maupun bisa juga dalam bentuk aktiva finansial. Apa itu investasi aktiva real? Investasi aktiva real adalah investasi yang dalam bentuk ada, wujudnya itu ada, nyata. Misal seperti contoh membeli persediaan barang-barang pabrik, misal membeli tanah atau renovasi bangunan sebelumnya yang mungkin dianggap rusak, itu juga termasuk investasi dalam bentuk real. Kemudian ada investasi dalam bentuk finansial, aktiva finansial. Contohnya apa? Contohnya seperti membeli surat-surat berharga kayak saham gitu. Lalu sebelum kita melakukan investasi, itu apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah investasinya harus menguntungkan bagi perusahaan itu, dianggap yang lebih menguntungkan. Kemudian yang pengembalian itu cepat, dalam waktu yang cepat. Juga ambillah yang resikonya itu minim, karena investasi itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, dananya itu besar, jadi perlu dipertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan investasi, serta juga mengatur dananya itu dengan baik. Karena satu keputusan yang diambil untuk investasi itu akan berdampak pada jangka yang panjang ya. Jadi kalau satu keputusan itu ada kesalahan, nanti akan beresiko ke perusahaan itu. Yang kedua adalah keputusan pendanaan atau financial decision. Keputusan pendanaan itu merupakan keputusan dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan masalah pemilihan sumber-sumber dana yang tersedia dalam perusahaan. Guna nantinya sumber-sumber dana tersebut akan dilakukan untuk investasi dengan cara memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang dianggap itu paling murah agar nantinya dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan itu. Jadi sumber-sumber dana yang masuk di perusahaan, yang ada di tangan perusahaan itu harus dikelola dengan tepat, dengan baik. Harus diperhatikan juga itu berasal dari mana, entah bisa berasal dari dalam atau internal, misal seperti contoh laba atau keuntungan yang ditahan, atau bisa juga sumber-sumber dana yang dari investor, itu yang dari luar. Jadi perlu diperhatikan sumber-sumber dananya itu berasal dari mana.
Lanjut pada ruang lingkup manajemen keuangan yang ketiga, yaitu keputusan dividen atau dividend decision. Istilah gampangnya itu keputusan pembagian saham. Mungkin di antara kita masih terdengar asing ya dengan kata-kata dividen. Nah, dividen ini adalah pembagian laba pada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Nah, keputusan dividen atau keputusan pembagian saham ini dilakukan untuk apa? Yaitu untuk menentukan besarnya persentase laba yang dibagikan pada para pemegang saham, yang itu dibagikan secara merata. Jadi kalau misal perusahaan itu mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka nanti persentase laba yang dibagikan dengan pemegang saham itu juga akan tinggi, dan keuntungan pada masing kedua belah pihak juga akan tinggi. Pembagian saham itu dalam bentuk apa? Itu bermacam-macam ya, bisa dalam bentuk cash dividend itu seperti uang tunai, atau juga bisa dalam bentuk barang, properti dividen, atau dalam bentuk surat-surat saham, dan masih banyak lainnya. Manajemen keuangan memiliki beberapa tujuan, di antaranya 1. Menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus selalu dipantau, agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak yang dapat mengakibatkan kerugian kepada perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan uang perusahaan. Sebagai manajer keuangan, tugas kita tidak hanya mengurusi keuangan saja, akan tetapi melihat aktivitas yang merugikan perusahaan diubah ke dalam aktivitas yang menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, merencanakan struktur modal. Dalam mempersiapkan struktur modal, sebagai manajer keuangan, kita harus membedakan antara anggaran dana yang dimiliki perusahaan serta dana yang dipinjam oleh perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dalam jangka waktu yang panjang. 5. Meningkatkan efisiensi. Perencanaan anggaran yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam sebuah perusahaan. 6. Mengoptimalkan kekayaan. Pembagian laba yang maksimal kepada pemegang saham serta memberikan kepercayaan penuh kepada pemegang saham supaya berinvestasi lebih untuk perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi risiko. Keputusan yang tepat dapat mengurangi risiko bisnis yang tidak diharapkan dalam sebuah perusahaan. 8. Mengurangi biaya modal. Sebagai manajer keuangan, kita seminimal mungkin mengurangi biaya modal. 9. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sebagai manajer keuangan, kita berperan penuh dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangatlah penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan, baik kecil maupun besar, yang mana aktivitas tersebut merupakan aktivitas vital dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Namun, sistem manajemen keuangan perlu adanya pengendalian, pengorganisasian, serta pemantauan dari sumber daya yang ada dalam organisasi dan perusahaan tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik dan juga bisa mencapai visi atau tujuan dari manajemen keuangan tersebut. Jadi untuk menghilangkan penghalang atau penghambat pada suatu perusahaan atau organisasi, suatu perusahaan organisasi tersebut juga harus bisa mengoptimalkan atau memastikan bahwa manajemen keuangan yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut bisa diterapkan dengan baik dan benar.